Selamat siang, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Rinta Meyati Simamora. Saya mahasiswa PPG tahun 2023, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Unit Kerja SMA Negeri 1 Dolok Sanggu. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Kenapa lemas? Udah lapar? Belum lagi. Belum lagi saya sapa. Selamat siang. Siang. Sehat semua? Sehat. Hadir? Hadir. Saya absen dulu ya. Andreas, Tobing. Hadir, Bu. Sylvia, lagi. Go. Gracia. Erdi. Rosi. Hadir, Bu. Veronica. Hadir, Bu. Semua hadir. Baik, seperti biasa sebelum kita mengawali materi kita, ada baiknya kita belajar singkat sejenak. Silakan siapa yang ikut hari ini, silakan Dokter. Amin. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Dua Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada alim-alim Taurat dan orang-orang Farisi, "Demikianlah sabda Tuhan." Pujilah Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan kita, ya Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang kau berikan kepada kami. Inilah doa kita, Bapa kami dan Yesus Kristus, selamat kami hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Oke, baik. Nah, itu koreksi penampilan temanmu tadi saat membaca kitab suci. Ada kekurangan enggak? Ada kekurangan enggak? Ada, Bu. Apa kurangnya? Hah? Dalam membaca. Kenapa? Iya, apa kekurangannya? Terbata-bata. Lagi. Terlalu Cepat. Jadi ada baiknya sebelum kita tadi tampil, kita persiapkan dulu bacaannya, kita baca dulu. Nah, baca dulu secara pribadi. Ya. Jadi ketika kita sudah tampil, sudah lancar kita membaca. Jadi untuk kedepannya, siapa yang bertugas minggu depan, tolonglah dipersiapkan dengan baik ya. Itu untuk evaluasi supaya penampilan lebih baik ke depannya. Oke ya? Tidak tersinggung kan? Oke, baik, terima kasih. Baik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tema pembelajaran kita. Nah, minggu lalu tema kita adalah Oke, satu orang, jangan rame-rame. Silakan berdiri. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, silakan duduk. Apa yang bisa kamu pahami dari topik atau tema kita minggu lalu menyangkut kesetaraan laki-laki dan perempuan? Apa yang bisa kamu petik? Oke, silakan, Gol. Bahwa laki-laki dan perempuan itu setara karena mereka diciptakan oleh Allah yang satu dan yang sama. Oke, bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, sederajat karena berasal dari Allah yang satu dan Allah yang sama yang menciptakan. Kemudian kita ketahui juga bahwa ketika Allah menciptakan manusia,
terutama perempuan ini. Perempuan. Perempuan itu diciptakan Allah dari tulang rusuk. laki-laki. Tulang rusuk itu berada di pertengahan tubuh kita. Itu melambangkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, setara, sepadan, sederajat. Tidak ada lebih tinggi laki-laki atau lebih rendah perempuan, atau sebaliknya martabat atau derajat perempuan itu lebih tinggi, laki-laki rendah, tidak, sama martabatnya dan derajat. Kita melihat juga bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki apa? Perbedaan. Baik secara biologis atau fisik maupun psikologis atau bercitra. Tapi semua perbedaan itu hendak menggambarkan atau mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi. Bukan berarti laki-laki kurang lengkap atau perempuan kurang lengkap. Lengkap, sempurna. Tapi laki-laki dan perempuan ini harus senantiasa apa? Bekerja sama, saling melengkapi. Jadi laki-laki dan perempuan sederajat. Oke, kita tinggalkan topik kita minggu lalu mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sekarang kita memasuki topik yang ketiga, yaitu ini adalah keluhuran manusia sebagai citra Allah. Keluhuran manusia sebagai citra Allah itu dunia. Baik, sebelum kita menjalani topik ini, Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kalian. Bagaimana pandanganmu tentang martabat manusia? Selama ini, sejauh ini, menurutmu martabat manusia itu seperti apa menurut pandangan? Oke, sekian. Silakan. Saya martabat manusia itu sama karena diciptakan dengan Tuhan yang sama. Oke, menurut Sylvia itu bahwa martabat manusia itu sama karena diciptakan oleh Allah yang satu dan Allah yang sama. Gimana yang lain? Oke, silakan. Martabat manusia itu sama, tetapi di masyarakat masih gimana kita masih beranggapan mereka itu berbeda. Contohnya di budaya Batak, di mana laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Ada juga dari pandangan ekonomi, pendidikan, dan yang lain. Pada dasarnya martabat sama, tapi dalam prakteknya sering dibeda-bedakan. Contohnya tadi menurut Sugonda sesuai dengan latar belakang ekonomi. Kalau ekonominya tinggi, langsung diberikan pandangan bahwa martabatnya itu tinggi. Kalau ekonominya lemah, langsung diambil kesimpulan bahwa martabatnya rendah. Padahal itu adalah pandangan yang bagaimana? Keliru, yang salah. Yang benar adalah martabat manusia itu sama. Tidak ada lebih tinggi dan lebih rendah. Karena manusia itu berasal dari Allah yang satu dan Allah yang satu. Nah, oke, pertanyaan yang kedua. Apa artinya citra Allah? Sesuai dengan judul kita kan, keluhuran manusia sebagai citra Allah. Apa artinya citra Allah? Oke, silakan. Citra Allah adalah gambar atau serupa dengan Allah. Oke, citra Allah adalah segambar dan serupa dengan Allah. Ada lagi pendapat lain? Citra artinya gambar atau rupa. Manusia dikatakan citra Allah, berarti manusia itu adalah gambar Allah. Manusia itu adalah rupa Allah. Pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, apakah manusia itu sama dan semartabat? Sama enggak manusia itu? Sama enggak? Sama. Hitam, putih, pendek, tinggi, suku Jawa, suku Batak, agama Katolik, agama Islam, sama? Sama.
Semartabat? Oke, bagaimana kenyataan dalam hidup sehari-hari? Sesuai dengan yang kau katakan itu sama, semartabat, tidak ragu. Pada kenyataannya sering kita melakukan tindakan-tindakan yang diskriminatif. Tahu diskriminatif? Suka membeda-bedakan orang berdasarkan sukunya, agamanya, status sosial, status ekonomi, dan sebagainya. Ini tentu bertentangan dengan keluhuran manusia yang adalah citra Allah. Tindakan diskriminatif yang sering kita lakukan, sering dilakukan enggak? Sering kan? Kamu masih sering memilih teman kan? Kamu hanya berteman akrab dengan orang yang seide denganmu. Kalau sudah beda idenya udah, bedakan dia, nggak masuk kelompok, nggak masuk geng. Terkadang juga kita menolong seseorang, kita lihat dulu latar belakangnya. Oh itu agama apa ya? Itu marga apa dia? Oh itu sekampung pun enggak ya? Artinya kita masih melihat orang, kalau kita membantu orang masih melihat latar belakang. Benar atau tidak? Berpengalaman. Kau lakukan itu kan? Ya. Tindakan itu salah atau tidak? Salah. Tapi kenapa nggak lakukan? Kenapa dilakukan? Sudah tahu salah, kenapa dilakukan? Kenapa? Nah, sudah menjadi tradisi, ya kan? Karena mungkin kamu melihat orang lain juga melakukan itu. Aku pesan dilakukan semua, berarti hal itu adalah hal yang lumrah, ya kan? Padahal sebenarnya kan ini salah. Jadi sering kita lakukan itu karena kebiasaan, karena sudah menjadi tradisi. Tradisi yang Oke. Sekarang Ibu akan mengajak kamu untuk menyimak artikel yang terdapat dalam bukumu. Buku paket itu ada tentang kisah pertemuan Santo Fransiskus dengan Sultan Malek Al-Kamil. Nah, silahkan kamu simak dalam bukumu artikel tersebut. Setelah kau simak, nanti akan kamu ada pertanyaan yang akan kamu jawab. Ada 3 pertanyaan yang akan kamu jawab, dan ini kamu jawab dalam kelompok. Kelompoknya ada 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan nanti kamu diskusikan pertanyaan ini dalam kelompokmu. Setelah itu akan diplenokan atau dipresentasikan di depan kelas. Nah, sekarang ambil waktu bersama dengan teman kelompokmu untuk menyimak kisah tentang Santo Fransiskus dengan Sultan Al-Malek Al-Kamil. Kemudian jawablah pertanyaan berikut untuk mendalami kisah tersebut. Oke, silakan. Kasih waktu kurang lebih 10 menit.
Gimana kelompok 1? Selesai? Siap? Panggil? Sedikit lagi. Kelompok 2? Sedikit lagi. Sedikit lagi nih. Oke, baik. Waktu sudah cukup. Sekarang kita presentasi kelompok. Silakan kelompok yang sudah siap untuk presentasi, silakan jadi ke depan. Ayo. Sementara temanmu presentasi, kelompok yang lain silakan nanti berikan tanggapan. Ya, jadi benar-benar kamu simak, kamu pahami apa yang mereka tampilkan dan presentasikan. Silakan. Selamat siang teman-teman, selamat siang Bu. Oke, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang nomor pertama akan dibacakan oleh teman saya, Heidi. Nomor 1, apa yang mendasari atau menggerakkan hati Santo Fransiskus menemui Sultan Malik Al-Kamil? Alasan mengapa Santo Fransiskus menemui Sultan Malik Al-Kamil untuk mengupayakan perdamaian antara umat Kristen dan Muslim. Apalagi di tengah konflik perang salib yang membuat Sultan Malik Al-Kamil akan memberikan imbalan seperti emas Bizantium pada siapapun umat Muslim yang membawa kepala umat Kristen. Dan ia juga meminta kepada Kardinal Pelagius, komandan pasukan Kristen, agar menghentikan peperangan. Berkat dari perjuangan Santo Fransiskus dan mau menghargai, menghormati, serta meskipun terletak pada perbedaan agama, akhirnya Sultan Malik Al-Kamil luluh dan berdamai dengan Santo Fransiskus dan menjalin hubungan yang baik, namun tetap berpendirian teguh dalam ajaran agama masing-masing. Nomor 2 dilanjutkan oleh Queen. Oke, di sini saya akan melanjutkan soal yang kedua, yaitu pilihlah satu kalimat dalam kisah tersebut yang paling menarik bagimu dan berikan alasannya. Satu kalimat yang paling menarik bagi kami yaitu surat-suratnya mendesak orang-orang Kristen untuk mengadopsi praktik serupa, menjadikan doa sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari untuk mengingat Allah dalam segala hal. Alasannya adalah karena biarpun mereka berbeda keyakinan antara Muslim dengan Kristen, tetapi masih saling mengingatkan mengenai hal-hal yang baik, yaitu untuk menjadikan doa sebagai kehidupan sehari-hari untuk tetap mengingat Allah. Soal yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman kami, Widina. Cek, nilai apa yang dapat kalian ambil dan dari perjumpaan Santo Fransiskus dengan Sultan Malik Al-Kamil di atas? Berikan penjelasan singkat. Nilai yang dapat kami ambil dari kisah Santo Fransiskus dan Sultan Malik Al-Kamil adalah sikap toleransi antara umat beragama dan saling mengingatkan tentang keyakinan mereka masing-masing, serta mau berjuang dan rela berkorban demi kedamaian antara umat beragama. Demikian isi dari hasil diskusi kami. Sekarang kami membuka sesi pertanyaan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan berikan tanggapan. Kita sudah mempersilahkan tanggapan. Ada yang kamu mau tanya lagi atau kurang jelas? Bagaimana? Lagi ingin bertanya, bagaimana contoh toleransi di kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat secara langsung? Baik, saya akan menjawab contoh toleransi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya di sekolah, seperti kita kan di kelas itu banyak agamanya, ada Kristen, ada Katolik, ada Muslim. Caranya kita toleransi yaitu kita menghargai teman kita yang berbeda agama, berteman dengan siapa saja tanpa memandang agama mereka. Yang kedua yaitu tidak mengganggu mereka saat beribadah. Yang ketiga itu adalah bersikap ramah, sopan kepada siapapun tanpa menganggap agama perbedaan siapapun. Sekian. Apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Lima masih ada pertanyaan? Tidak. Sudah pas. Oke, silakan diakhiri.
Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon untuk memakluminya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok mereka. Setelah kita tadi presentasi kelompok berdasarkan artikel tentang pertemuan Santo Fransiskus Assisi dengan Sultan Al-Malik itu, sekarang kita akan masuk ke pendalaman kitab suci. Silakan kamu buka kitab sucimu. Buka kitab Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Kitab Mazmur 8 ayat 2 sampai 10 itu kitab sucinya. Kemudian pendalaman ajaran gereja dalam KGK. Apa itu KGK? KGK itu adalah Katekismus Gereja Katolik nomor 357, 358 dan 360 ada dalam buku dan akan saya bikinkan nanti juga di layar. Oke. Nah, apa yang akan kamu lakukan dalam kitab Mazmur dan juga ajaran gereja? Nah, sekarang masuk juga dalam kelompok. Dalam kelompok silakan kamu diskusikan pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pendalaman ajaran gereja dalam KGK dan kitab suci Mazmur tadi. Nah, pertanyaannya adalah apa keunggulan manusia dibandingkan ciptaan Allah yang lain? Silahkan tulis. Ya. Apa masing-masing perwakilan kelompoknya menulis pertanyaan dulu supaya lebih jelas nanti fokus kamu dalam mengerjakan. Apa keunggulan manusia dibandingkan ciptaan Allah yang lain? Yang kedua, berdasarkan kutipan di atas, siapa yang dimaksud dengan saudara? Bagaimana pandangan kalian dengan pernyataan bahwa semua manusia adalah satu saudara? Yang ketiga, buatlah sebuah rumusan yang menunjukkan sejauh mana kalian sudah menghayati keberadaan dirimu sebagai citra Allah. Oke, ada 4 pertanyaan untuk kamu diskusikan dalam kelompokmu. Saya rasa ibu kasih waktu 5 menit, bisa ya? Bisa kan? Nah, sudah diplenokan, ya? Oke, silakan. Dalam kelompokmu kamu bahas kutipan kitab suci dan ajaran gereja dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Silakan. Oke, silakan. Sudah selesai waktunya. Sekarang kamu waktunya untuk presentasi kelompok. Oke, silakan. Yang sudah siap untuk presentasi, ayo silakan maju ke depan. Baik, selamat siang untuk dan teman-teman yang semua. Kami dari kelompok S1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum memulai, sebaiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sofia Bonita Saragi. Nama saya Lautia Silva. Nama saya Veronica Humanis Muara. Jadi saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Yang pertama, apa keunggulan manusia dibanding ciptaan lain? Bahwa manusia itu mempunyai akal dan budi, hati nurani dan kehendak bebas. Yang kedua, berdasarkan kutipan di atas, siapa yang dimaksud dengan saudara? Semua manusia dianggap saudara tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras maupun yang lain-lain. Ketiga, buatlah sebuah rumusan yang menunjukkan sejauh mana kalian sudah menghayati keberadaan dirinya sebagai citra Allah. Kami sudah menghayati sejauh mana kami memiliki keberadaan diri sebagai citra Allah dengan bersikap, berbuat baik, bersyukur akan diri, tidak membeda-bedakan. Demikian hasil presentasi dan diskusi kami. Apabila ada yang bertanya, silakan tanya. Oke, silakan berikan tanggapannya. Tadi kan pembukaan udah bilang tadi kehendak bebas apa itu arti dari kehendak bebas apapun yang kita mau melakukan sesuatu, kita tidak ada larangan dan kita bebas membuat mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan 10 perintah Allah.
kehendak bebas itu kan seperti kita ini kan memiliki akal budi, fisik yang sehat untuk melakukan semuanya. Kita diberikan Tuhan tangan, diberikan kaki, diberikan pikiran. Jadi kita bisa melakukan apapun juga, mengangkat, kita punya tangan, kita punya kaki untuk berlari dan lain sebagainya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lain? Tidak. Oke, demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, pertama. Oke, setelah kita tadi pendalaman kitab suci dan ajaran gereja dan sudah dikelompokkan beberapa kelompok, nah sekarang kita masuk dalam kesimpulan topik kita kali ini. Tema kita tadi adalah berjudul keluhuran manusia sebagai citra Allah. Nah, dalam Mazmur 8 ayat dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10 tadi seperti yang sudah kamu dengar dalam kelompokmu, itu menggambarkan bagaimana Allah itu menciptakan manusia dan menempatkan manusia secara istimewa di antara semua ciptaan dan merefleksikan kemuliaan manusia. Nah, kita mengetahui bahwa dari semua ciptaan Allah di muka bumi ini, manusialah yang paling tinggi derajatnya, yang paling luhur derajatnya, dan dikatakan manusia itu adalah citra Allah. Berarti manusia itu adalah gambar Allah. Berarti manusia itu adalah rupa Allah. Dalam hal apakah kita segambar dan serupa dengan Allah? Dalam hal apa? Dalam hal fisik? Memang seperti kamu kah Allah itu? Seperti kamu? Seperti si Andre Allah itu? Seperti saya Allah itu? Seperti saya, seperti kamu, seperti itu. Berubah-ubah ke Allah, ya kan? Secara fisik kah kita serupa secitra dengan Allah? Secara fisik? Tetapi secara apa? Dalam hal apa kita segambar dan serupa dengan Allah? Kalau seperti itu, dalam hal bertindak, dalam perbuatan, dalam perkataan. Kalau perbuatanmu menyejukkan hati temanmu, berarti layaklah kamu dikatakan citra Allah. Berarti Allah mampu kamu gambarkan lewat perbuatanmu, ya kan? Sebaliknya, kalau tingkah lakumu, sikapmu selalu aja menjengkelkan orang, layak enggak kamu dikatakan citra Allah? Tidak. Jadi citra apa itu? Gambaran apa itu? Orang yang selalu dipuja kalau datang dia naik tensi, naik gula dan segala macam, selalu mancing emosi. Berarti dia secitra dengan siapa? Bukan saya bilang ya, secitra dengan iblis, ya kan? Atau bahkan secitra dengan hewan, binatang, ya kan? Yang tak punya, biasanya tak punya akal budi, tak punya hati nurani, ya kan? Tapi banyak kita temukan manusia seperti itu kan? Yang katanya adalah citra Allah, tetapi perlakuannya tidak menggambarkan bahwa dia adalah citra Allah. Contohnya dalam kehidupan kita nyata seperti ini, banyak orang yang suka membuli sesamanya. Karena dia sering dibully, akhirnya dia menjadi apa? Frustrasi, stres. Nah, si pembuli ini layak nggak dikatakan citra Allah? Tidak perlu. Atau dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering menemukan banyak orang yang bertindak diskriminatif, yang suka membedakan orang berdasarkan sukunya, agamanya, latar belakang sosial, ekonomi. Nah, kalau masih seperti itu kita membeda-bedakan orang, layak nggak kita dikatakan citra Allah? Tidak. Jadi manusia adalah citra Allah, berarti manusia adalah gambaran Allah. Bukan dalam hal fisik kita serupa dan segambar dengan Allah, melainkan dalam hal bersifat, dalam perkataan dan dalam perbuatan. Jadilah benar-benar kita adalah citra Allah.
berbeda keyakinan dengan kita. Nah, kita juga belajar dari peristiwa itu. Kita juga harus bersaudara, bersahabat dengan siapapun tanpa ada perbedaan, tanpa melihat perbedaan agama, suku, budaya, dan sebagainya. Karena kita asal dari Allah yang sama dan Allah yang sama. Kita semua adalah saudara yang adalah citra Allah. Oke, demikian kesimpulan dari topik kita pada kesempatan ini. Sekarang sebagai akhir dari semua materi kita, mulai dari materi pertama atau pribadi yang unik, yang kedua kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan ini yang terakhir adalah keluhuran manusia sebagai citra Allah. Sekarang ibu akan menguji kamu dengan asesmen atau ujian. Ujiannya adalah terpampang di layar. Silakan kamu tuliskan, kamu kerjakan dalam waktu kurang lebih 10 menit. Jadi satu soal 1 menit. Silakan kamu kerjakan dan dikumpulkan nanti. Oke, silakan, sudah habis waktunya, kumpulkan. Satu orang kumpulkan ke depan. Oke, baik. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita, pembelajaran kita, sekarang marilah kita tutup dengan doa. Silakan satu orang untuk memimpin doa ke depan. Teman-teman dan ibu guru, mari kita satukan hari kita, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena di mana pada siang hari ini Engkau masih melindungi kami, memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami sudah selesai melakukan kegiatan kami. Bikinlah kegiatan kami itu menjadi kiraan dan berkegiatan sehari-hari, dan juga guru-guru kami, lindungilah dia, lindungilah mereka di mana mereka berada, berikanlah mereka kesehatan dan panjang umur supaya bisa mengajari kami melindunginya. Dan juga ya Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang, jagalah kami di perjalanan pulang kami, dan lindungilah dari segala hal yang jahat. Kami adalah manusia yang berdosa, hapuskanlah segala dosa-dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Terimalah Tuhan doa anak-Mu ini dengan segala kemurahan hati-Mu. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang. Silakan kembali ke tempat.